Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan karena Allah Ta'ala, saat tutup usia nanti, saat Allah wafatkan kita semua, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, wabil khusus dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi berbagai kondisi yang saat ini terjadi kepada kita. Dan tentunya kita berharap dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah sehatkan kita semua, sehat lahir dan batin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti wa liman dakhala bi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Kita sambung dulu dengan baca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik para bapak jam sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kali ini masuk hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bin Nadhr al-Khazraji al-Ansari. Ini adalah Sayyidina Anas bin Malik ya. Sayyidina Anas bin Malik, harus ingat ya. Sayyidina Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Tha'labah bin Amr bin Al-Khazraj. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta, janganlah berharap atau janganlah menginginkan. Tamanna itu ingin, berharap. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-mauta, terhadap kematian, lidurrin, karena disebabkan kemadharatan, asobahu, yang menimpanya. Misal ada orang sedang sakit, sudah menahun, sudah sekian lama. Itu adalah satu di antara kemadharatan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Sakit menahun, atau hidupnya selalu menderita. Menderita bukan karena sakit, tapi misal karena kondisi ekonomi yang tidak kunjung baik. Pokoknya kalau kata orang Sunda, ripuh terus. Ditambah pikirannya merasa bahwa dirinya itu paling susah sedunia. Ya susah terus kalau menganggap dirinya paling susah. Kalau hidup sudah susah, ya jangan dianggap dan ditambah susah, malah tambah susah, makin ripuh hidup. Ya. Jadi tidak hanya karena sakit, tapi juga karena susah perekonomiannya. Jangan berharap kematian. Allah, hidup begini-begini amat dari dulu sampai sekarang. Mendingan saya mati aja deh. Itu maksudnya. Jangan begitu. Jangan mengharap kematian karena sesuatu kemadharatan.
Ya, kemadharatan itu penderitaan, ya, asobahu yang mengenai dirinya, yang dialami oleh dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, fa in kana maka jika kana ada la budda tidak boleh tidak, dalam arti dalam keadaan memaksa. Kalaulah dalam kondisi terpaksa, fa'ilan halnya perbuatan yang memaksa dirinya, falyakul maka ucapkanlah. Kalau mau berdoanya seperti ini yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku dengan segera apabila mati itu lebih baik untukku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita rinci satu persatu. Kata baginda Nabi, apabila kalian dalam kondisi tertentu, kondisi yang membuat dirinya itu tersudutkan dengan ketidakenakan, tersudutkan dengan satu penderitaan dan banyak penderitaan, jangan sekali-kali berharap kematian. Ini hadis masih ada dalam bahasan apa? Bab sabar. Karena kadangkala orang dalam kondisi terdesak, satu bisa menghalalkan segala cara, yang kedua bisa berpikir pendek, yang ketiga bisa saja dia itu menginginkan dirinya segera mati, atau bahkan lebih parah mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua karena satu, tidak punya dasar agama. Yang kedua, hati dan pikirannya sedang tidak jernih. Tiga, sudah pasti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti jauh dari rahmat Allah dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sering hadir dalam majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang baik di tempat-tempat yang baik, insya Allah akan terbawa pengaruh yang baik. Mungkin awalnya sedang banyak masalah yang masuk ke dalam benak, pikiran dan hatinya. Mungkin bisa jadi dengan hadir di tempat seperti ini, seperti majelis ilmu, yang mana Allah sudah desain, Allah sudah skenariokan kita yang tadinya punya masalah, sedang suntuk, banyak pikiran yang dipikirkan, digerakkan kaki kita oleh Allah, duduk kita di majelis ilmu, yang tadinya putus asa menjadi alhamdulillah semangat kembali, optimis. Karena kalau dipikir-pikir hidup susah, menurut nafsul ammarah, ya susah terus. Dan kalau kita sudah, bahasa sekarang, mensugesti atau meyakini bahwa hidup kita susah, ya susah terus. Tapi kalau kita husnudzon, baik sangka kepada Allah dan optimis, maka hidup kita insya Allah akan mendapat petunjuk dari Allah, rahmat, hidayah, taufik, dan senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Para bapak jemaah sekalian, padahal orang ingin hidup terus,
Bahkan dengan nafsul ammarah, ada saja orang yang takut dengan kematian. Hari ini kita lihat kabar duka itu seakan-akan lebih mendominasi daripada kabar sukacita. Kita mendengar atau melihat pesan atau info duka seseorang di sosial media, di Facebook, di WA, itu lebih banyak sekarang kita terima. Bahkan mendapatkan dan menerima info tentang orang meninggal di Facebook misalnya, seakan-akan seperti layaknya kita mendapatkan info atau orang posting makanan. Kalau orang dulu posting makanan. Sekarang yang banyak diposting kabar orang meninggal. Di bulan haji biasanya orang rame ada janur kuning. Sekarang yang rame adalah bendera kuning. Itu juga mestinya jadi ibrah, pelajaran, hikmah buat kita, bahwa diingatkan terhadap adanya kematian. Kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Demikian kutipan Al-Quran surah An-Nahl ayat 61. Kalau kita sudah tiba ajal, batas antara hidup dan mati, masuk ke dalam kematian, tidak ada yang bisa mengakhirkan barang sesaat pun, dan juga tidak ada yang bisa mendahulukan. Kalau sudah takdirnya satu waktu untuk meninggal, tak bisa kita tawar-menawar atau negosiasi kepada malaikat Israel. Ntar dulu malaikat Israel, saya belum lunas cicilan. Kata anak muda, malaikat jangan dulu cabut, saya belum kawin. Saya nggak bisa. Atau belum waktunya mati, ada orang mencoba bunuh diri. Dia minum misalnya obat atau racun, dia minum. Ya karena racun itu dosisnya rendah dan dirinya itu tubuhnya kuat, nggak jadi mati misalnya. Emang belum waktunya. Ada orang gantung diri, ternyata dahan atau batang pohonnya tidak kokoh. Kalau kata orang Sunda, hergas atau apa? Ya rapuh. Akhirnya nggak jadi lagi dibunuh diri, karena memang belum waktunya. Mau bunuh diri di tengah jalan, nggak ada mobil satupun, ya gagal. Ya memang belum waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan tentang kematian nggak ada yang tahu. Sama halnya seperti kiamat. Kata Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, bagi Allah, di sisi Allah lah, ilmus sa'ah, yakni pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti madza taksibu ghadan, apa yang akan diusahakannya
di esok hari. Kita tidak ada yang pernah tahu besok mau ngapain, meskipun kita sudah berencana. Bahkan apa yang akan dikerjakan kita setelah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lagi-lagi kita hanya bisa berencana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Kata Allah, wa ma tadri, dan wa ma tadri nafsun, dan tidak ada yang mengetahui nafsun, seseorang pun, satu jiwa pun, bi ayyi ardin tamut, di negeri, ardin itu secara bahasa bumi, di belahan bumi mana dia akan mati. Meskipun kita ada di tempat ini, di kampung ini, berkeinginan kita mati di sini, tapi ternyata misal Allah takdirkan kita umroh, kita haji, meninggal dunia di sana, dimakamkan di kawasan Makkah Al-Mukarramah. Amin kalau di situ. Berarti kita tidak pernah tahu bisa mati di belahan bumi yang mana. Ya. Jadi inilah Allah. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui dengan pasti, lagi maha mengenali, mengawasi. Jadi Allah tahu tentang hari kiamat. Kita nggak ada yang tahu. Allah tahu apa yang akan kita lakukan setelah ini. Allah tahu, kita tidak tahu. Hatta kematian nggak ada yang tahu. Ya. Maka jangan mengharap kematian. Orang pengen hidup, dia pengen mati. Nggak boleh. Kalau mau, kita persiapkan bagaimana nanti satu menghadapi kematian, sakaratul maut, Allah ringankan. Sebagaimana doa yang sering kita baca dan kita aminkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami tatkala sakaratul maut. Kita tidak ada yang tahu, tapi kita mohon keringanan, dimudahkan. Saat tutup usia pun kita pengen dalam tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Nah, cuma lagi-lagi jangan konyol dengan berharap agar kita meninggal dunia hanya tersebab apa? Kita mendapatkan penderitaan. Gak boleh. Gitu. Nah, dalam penjelasan hadis ini misalnya ada seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi. Beliau misalnya di dalam kitab Hasyiah As-Sindi Alal Bukhari juz ke-4 halaman 50, beliau menyebutkan makna dari janganlah kalian mengharapkan kematian. Karena apa? Karena orang yang mengharapkan kematian, pertama dia sesungguhnya berharap terbebas dari kepastian Allah dalam perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya. Gak boleh. Yang kedua, dia itu sama dengan sedang meminta terhentinya nikmat dari Allah Ta'ala. Karena kita dikasih nikmat hidup, syukuri. Jangan kufur nikmat. Kita alhamdulillah sehat, nikmat. Kita bisa merasakan rasa yang dicecap oleh alat indera lidah kita. Masih bisa menghirup udara segar, oksigen, nitrogen dengan bebas. Walaupun di tengah banyak orang, kita terbatas harus menggunakan masker. Ya. Itu nikmat, syukuri. Jangan sampai nanti
Allah ambil nikmatnya dengan tidak bisa menyecap. Rasa apa ini kok sama saja, manis enggak, pahit enggak, asam juga enggak, penciuman juga mati. Nah, zaman sekarang kan ngeri itu. Maka bersyukur, selalu bersyukur. Saya selalu mengingatkan, jangan pernah pusing dan memikirkan apa yang belum kita peroleh dari nikmat Allah. Tapi sudahkah kita mensyukuri berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Pertanyaannya, sudah bersyukur belum? Ya. Kalau syukur, ya Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ditambah kalau kita bersyukur. Bahkan seluruh nikmat tersebut akan ditanya dalam ujung surah At-Takatsur. Bagaimana ujung surah At-Takatsur? Gimana? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunna jahim thumma tarawunha. Terus yang ayat terakhir itu thumma latus alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh pasti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban pada hari itu. Kapan? Hari kiamat. 'Anin na'im, tentang nikmat. Ya, kita syukuri nikmat. Jangan sampai Allah mau masih memberi kita nikmat sehat, tapi kita malah berharap ingin mati. Satu tadi saya contohkan kondisi penderitaan, menderita hidup kita itu bukan sakit tapi karena ekonomi. Berarti sehat. Berarti sehat. Pernah ada orang datang, Pak, saya sudah bangkrut, kolab usaha saya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Secara kasat mata, orang yang datang itu memang tidak bawa apa-apa, kendaraan juga tidak punya. Oh gitu ya Pak, iya. Jadi Bapak nggak punya apa-apa? Iya, sepeser pun saya nggak punya uang. Gitu. Saya bercandain, Pak, ada teman. Bercanda ini sebagai bentuk ilustrasi mengingatkan dia. Jadi supaya tidak terkesan membohongi, biar dia dengan adanya ilustrasi seperti ini menjadi ingat terhadap nikmat Allah. Pak, ada orang nyari donor ginjal, satu pasang ginjal, satu saja dari sepasang itu siap dihargai sekian ratus juta. Misalnya nih 100 juta, mau gak Bapak? Lumayan Pak, 100 juta bisa modal usaha lagi. Dia bilang, jawab, kalau Bapak di posisi dia bagaimana kira-kira? Mau gak? Mau gak? 100 juta, mau tidak? Ya pikir-pikir dulu. Ya, emangnya kita masih bisa bertahan hidup secara normal dengan satu ginjal? Ya, jawaban orang itu dengan tegas karena dia sudah tahu. Enggak. Oh gitu. Pak, ada orang yang nyari donor hati, siap dibayar 500 juta. Mau enggak? Enggak, jawab dia. Lalu saya bercandain lagi, ada orang yang nyari kornea, donor mata, siap dihargai satu saja, nggak usah dua-duanya, dihargai 500 juta. Mau enggak Pak? Enggak, dia jawab. Jantung, saya bilang, jantung Pak 1 miliar. Ya, ini orang kaya banget. Ya. Tadi di awal itu dia cerita waktu usaha, saya lupa usaha itu dia hilang modalnya itu dan keuntungan total 1 miliar. Lalu saya balikin dengan cerita seperti itu, ilustrasi seperti itu. Dia jawab dengan tegas, nggak mau. Saya bilang, tuh Pak, segitu doang Bapak sudah punya 1 miliar lebih. Bapak punya yang lebih berharga dari itu semua, yang kadangkala kita tidak pernah syukuri.
Bahkan kalau mau kita hitung lagi seperti di zaman sekarang ya, yang sudah alumni LC lulusan COVID ya, oksigen itu mahal ya Pak Haji ya, mahal ya, harus nyetok oksigen sekarang tuh kalau harus beli lumayan, nggak cukup 10, 20, 30 ribu. Makanya yang masih bisa bernapas oksigen, nitrogen dengan bebas di alam terbuka, nikmat itu disyukuri. Jangan pernah berharap kematian. Nah, dalam penjelasan selanjutnya, dalam hadis ini para ulama ahli fikih merumuskan bahwa bahwa mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa diri seseorang itu hukumnya bisa menjadi makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Pada intinya sesuatu yang dibenci, yang hendaknya ditinggalkan. Ketika kita terkena cobaan, musibah, kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, tidak sepatutnya, tidak sewajarnya, tidak sepantasnya untuk berburuk sangka atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nggak boleh putus asa. Wala tayasu mir rahillah, wala taqnatu mir rahmatillah. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi musibah yang menimpa diri kita, yang menimpa seseorang ketika di dunia ya, adalah sesuatu yang terbaik untuk dunia dan urusan akhirat kita. Ada kalanya untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan mensucikan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Ya. Masih ingat Pak beberapa kesempatan lalu saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi seorang laki-laki yang usianya sudah sepuh, usianya sudah senja, yang sedang mengalami panas yang begitu menggigil. Lalu apa kata baginda Nabi? Ini termasuk macam-macam doa, sudah saya upload itu di YouTube. Macam-macam doa yang Nabi ajarkan ketika ada orang yang sakit. Di antaranya apa kata baginda Nabi? Tahurun insya Allah. Tahurun. La ba'sa tahurun. Ada kata la ba'sa tahurun. Tidak apa-apa. Nabi itu sedang memberikan motivasi, membesarkan hatinya. Jangan sampai sempit hati. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Insyaallah sakit yang dialami ini mensucikan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jadi bisa jadi gitu. Ya. Jadi nggak boleh kita berharap begitu. Nah, terus bagaimana? Apakah mengharapkan kematian itu menjadi tidak boleh? Ya, pada aslinya tidak boleh. Minimalnya makruh atau bahkan haram. Ya, karena tadi seperti berburuk sangka kepada Allah dan termasuk seakan-akan ingin berhenti dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun demikian memang tidak selamanya berharap kematian itu adalah satu perkara yang buruk. Mengharapkan kematian hukumnya bisa saja menjadi sunnah. Bisa saja menjadi sunnah jika tujuan yang baik. Misalkan ada seseorang di zaman Rasulullah yang berharap agar mati secara syahid. Boleh.
Boleh. Ya. Syahid di jalan Allah fi sabilillah. Atau kita berharap agar Allah wafatkan kita di 3 kota suci, Makkah, Madinah, Al-Aqsa. Boleh, boleh. Ya. Atau karena khawatir terfitnah agamanya. Kalau saya hidup, wah, saya malah menjadi fitnah bagi agama saya. Pokoknya terfitnah agamanya. Makanya dalam doa yang Nabi ajarkan di hadis ini, fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku. Hidupkanlah aku, ma kanatil hayatu khairan li. Selama hidupku ini lebih baik. Kalau hidup dan dengan hidup ini hidupku lebih baik, ya Allah, lanjutkan hidupku. Kira-kira begitu. Jangan engkau matikan. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika wafat itu adalah lebih baik bagiku. Itu ya. Jadi kita doanya doa yang baik. Itu termasuk juga ada doa yang sering kita baca di dalam tahlilan. Ada doa yang bagus itu, ya. Doa yang bagus selain Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ada Allahumma ahyina. Boleh macam-macam ya. Allahumma ahyina bil iman. Ini bisa dibaca beres salat juga. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman dan wafatkan kami dengan iman. Kumpulkanlah kami, wahsyurna bil iman, kumpulkan kami di padang mahsyar saat yaumul qiyamah itu dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkan kami dalam keadaan iman. Itu. Jadi berdoa dengan doa yang baik. Atau kita boleh berdoa misalnya Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma ya Allah ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan hidupnya para ulama. Satu, bisa kita berdoa itu agar kita hidup dengan seperti hidupnya para ulama. Pengen kayak para ulama meskipun kita bukan ulama. Ingin barokah, ingin manfaat. Dan wa amitna bimauti syuhada, matikanlah kami dengan matinya para syuhada. Ya, meskipun kita bukan orang baik, kita pengen matinya itu seperti matinya orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu ada 3. Ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia saja, dan ada mati syahid akhirat. Mati syahid dunia akhirat jelas orang-orang yang jihad fisabilillah, yang benar-benar niatnya lillahi ta'ala. Ada yang orang yang kayak begini ketika
gugur dalam pertempuran, dia tidak perlu dimandikan. Bahkan dikubur apa adanya. Ya. Tidak perlu disolati. Kenapa? Karena sholat itu bukan untuk menggugurkan kewajiban. Sholat bukan, untuk mendoakan. Orang mati syahid Pak, malaikat juga mendoakan. Yang kedua, ada orang yang mati syahid dunia saja. Secara dunia orang ini ikut berjuang di jalan Allah. Tapi wallahu alam, ya. Apakah dia akhiratnya dapat? Ada yang dunia doang tapi akhirat nggak dapat. Seperti ternyata dia merampas harta rampasan perang, atau misalnya secara mati syahid ya dalam perjuangan, dalam peperangan, tapi ternyata secara akhirat dia tidak, ya Allah yang tahu. Ada lagi mati syahid akhirat saja dapat pahala akhirat. Seperti siapa? Seorang ibu yang melahirkan lalu meninggal dunia. Ini syahid, tapi syahidnya akhirat. Secara dunia dihukumi seperti umumnya, dimandikan, dikafani, disolati. Itu orang yang mati. Dulu pernah kita bahas di hadis 3 atau 4 hadis ke belakang tentang orang yang meninggal tertimpa musibah atau taun, ya, taun seperti mungkin COVID, dengan syarat dia sabar. Dengan syarat dia sabar. Nggak ada yang tahu masalah ini kecuali Allah. Iya. Maka kalau ada penyebutan itu syahid karena mati tenggelam, syahidnya syahid akhirat dapat pahala syahid, hanya Allah yang tahu. Gitu. Nah, wahsyurna yaumil qiyamah, dan kumpulkan kami di hari kiamat fi zumratil auliya, di golongan para wali, kekasih-kekasih Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi doalah doa yang baik, ya, dengan doa Allahumma ahyina alal iman atau bil iman. Itu. Kemudian ada macam-macam lah doanya. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin, ada. Nggak bisa bahasa Arab, ya silakan dengan doa bahasa yang kita pahami. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan membawa iman. Boleh gitu. Atau misalnya seperti ada doanya yang dibaca dan kita bisa baca juga dalam surah Yusuf ayat 101. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini kutipan ayat Al-Quran tapi doa. Fatiro, ya Fatiro, wahai Allah zat Fatiros samawati wal ard, zat pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, engkaulah pelindungku. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita ini boleh berdoa seperti itu, mendingan doanya doa seperti itu. Kayak kita tidak boleh mengharapkan kematian, tapi kalaupun mau berdoa, berdoa dengan seperti doa-doa tersebut. Kalau itu bukan mengharapkan kematian dengan segera, tapi kita justru mengharapkan kebaikan dalam keadaan yang, kematian dalam keadaan yang baik. Seperti Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi sekali lagi kata Nabi, tidak boleh berharap
kematian dengan segera, hanya gara-gara atau tersebab adanya penderitaan hidup. Dan kalaupun terpaksa kita mau berdoa, ya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini lebih baik bagiku, dan segerakanlah matikan diriku apabila mati itu lebih baik bagiku. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik ini menunjukkan larangan bercita-cita atau mengharapkan mati bila seseorang menghadapi malapetaka atau ditimpa penyakit atau tekanan hidup dan berbagai penderitaan lainnya. Tak boleh, ya. Makanya di sini kita harus banyak bersabar. Bersabar, berat ya, nggak apa-apa. Kita jalani saja hidup ini. Itu. Nah, kalaupun mau berharap yang baik. Berharap yang baik ini berarti ada fokus dan tekanan di situ, berarti kita mengharapkan kebaikan dari Allah, berarti masih positif. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau menyebutkan bahwa di dalam kitab Al-Majmu' sunnah mengharapkan kematian di tempat yang mulia. Boleh berarti. Dan berarti ini bukan berharap kematian sebenarnya, tapi berharap di tempat yang baik ketika meninggal nanti. Berharap seperti itu boleh. Kadang-kala ada orang yang sudah lanjut usia berangkat haji, emak berangkat haji, mudah-mudahan bisa meninggal di tanah suci. Bukan berharap meninggal dengan segera sebenarnya, berharapnya itu meninggal di tempat yang baik, di tanah suci seperti Makkah, Madinah, atau bahkan juga Masjidil Aqsa. Ya. Ada memang perbedaan istilah, apakah berharap syahid atau mati di tempat suci termasuk mengharapkan kematian atau bukan. Ya. Ada seorang ulama namanya Syekh Sayyid Al-Basri. Beliau menyampaikan bahwa mengharapkan kematian di tempat yang mulia seperti di kawasan Makkah Al-Mukarramah Tanah Haram dan Madinah Al-Munawwarah, kata beliau katanya, itu bukan termasuk mengharapkan kematian, bukan, tapi mengharapkan sifat dan kondisi kematiannya di tempat yang baik. Jadi bukan mengharapkan kematian. Itu. Ada lagi Syekh Ali Sibromalisi dan Syekh Abu Hamid Asyarwani, beliau menyampaikan tidak sepakat, ya, pendapat Syekh Al-Basri tadi, tapi harus diperinci. Mana kalau harapan tadi dikhususkan dengan perjalanan atau tahun tertentu, ya, semisal saat berihram haji atau umroh misalnya, berharap mati di tanah suci dan tidak kembali ke tanah air, maka termasuk berharap kematian, kata Syekh Abdul Hamid Asyarwani dan Syekh Ali Sibromalisi. Jadi kalau mau jangan begitu, ya. Kalau harapannya tidak terkait dengan waktu, pokoknya saya mah pengen mati di tanah haram, itu boleh. Tapi ketika menyebut dengan tanggal atau misalnya waktu, ya berarti itu berharap kematian dalam waktu tertentu. Maka kalau maupun saya pengen meninggal di tanah suci, titik, begitu saja. Masalah waktunya ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah,
Maka dalam kondisi apapun, sekali lagi kita tidak boleh berharap kematian dengan segera hanya gara-gara kesulitan hidup. Bahkan orang yang bunuh diri dalam Sahih Muslim, ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, orang yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka Allah akan mengazabnya fi nari jahannam, di neraka jahannam. Jadi jangan berharap bahwa wah, saya sudah hilang kesusahan saya dengan bunuh diri, atau ada orang menganggap bahwa saya akan bunuh diri, kalau dengan bunuh diri masalah menjadi selesai. Alih-alih selesai, boro-boro selesai, yang ada masalah akan bertambah. Baik bagi orang yang masih hidup maupun buat dirinya nanti di akhirat. Maka tidak boleh seperti itu. Minimalnya makruh, maksimalnya adalah haram. Ada orang berharap kematian itu. Nah, semua yang terjadi, yang telah ditentukan itu sudah ada dalam catatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Ingat kata baginda Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, bukan orang pintar hitung-hitungan matematik, bukan. Tapi orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang mampu menundukkan nafsunya, nafsul ammarah. Berarti dia pandai mengkalkulasi, hitung-hitung dan menundukkan dirinya. Jadi bukan menghitung-hitung angka di luar itu, tapi hitung-hitung. Kalau saya begini, maka saya akan begini. Kalau saya itu menundukkan nafsu. Itu orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang cerdas pula adalah beramal untuk kehidupan setelah mati. Yang bisa kita lakukan sebelum kita daripada berharap kematian, 3 hal. Satu, untuk menghadapi kematian yang bisa kita lakukan adalah melakukan amal kebaikan dan memperbaiki diri, ya. Dan dilakukan dengan dasar karena Allah serta istiqomah, ya. Kenapa? Karena khairul umur adwamuha wa in qalla. Kata baginda Nabi, sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan adalah yang dikerjakan secara mudawamah, continue, istiqomah. Wa in qalla, walaupun baru bisa sedikit nggak apa-apa. Yang kedua, kita siapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min talatin, sadaqatin jariyatin aw waladin salih aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila meninggal dunia siapa? Seorang anak Adam, yakni kita manusia, maka terputus amalnya kecuali 3. Apa saja? Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ini kesempatan baik, ya. Mumpung orang mau menerima sedekah. Ntar kalau kaya semua, siapa yang mau menerima sedekah? Enak sih kaya, ya, tapi siapa yang mau menerima sedekah? Jadi biarin, kalau ada yang kaya, ada yang miskin, nggak apa-apa. Yang penting punya iman. Yang satu syukur, yang satu sabar, nggak apa-apa. Toh dua-duanya saling melengkapi. Yang kaya butuh sama yang miskin butuh sama yang kaya. Yang miskin butuh uluran tangan dari orang-orang kaya, yang kaya butuh doanya dari orang-orang yang miskin. Sebab dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, ketika Allah memerintahkan agar mengambil zakat dari orang-orang yang hak menunaikan, yang wajib menunaikan zakat, yang disebut dengan muzaki, ini mustahik diminta untuk mendoakan. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka yang berzakat itu, yang mampu itu.
Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu menenteramkan mereka. Berarti mereka orang-orang yang kaya ini butuh doa orang-orang yang disebut dengan 8 asnaf mustahik zakat, di antaranya fuqara dan masakin. Jadi orang kaya juga butuh, ya butuh dengan bantuan secara buruh kasar juga butuh, ya, tapi butuh juga dengan doa. Diaminkan saja itu bagus. Jadi jangan egois jadi orang, mentang-mentang kaya dia ego tidak mau memberi. Ya, masing-masing juga saling membutuhkan. Bahasa sekarang namanya simbiosis mutualisme. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ini bukan sekedar guru, ustadz saja, tapi juga para bapak bisa mendidik, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Itu dimanfaatkan, maka akan mengalir terus pahalanya. Au waladin salihin yad'ulahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Artinya bapak punya anak saleh, hasil didikan dengan didikan yang benar dan baik, mendoakan terus untuk bapak, itu tidak akan terputus. Istilah kata royalti ngalir terus, ya. Dan terakhir, dalam menghadapi kematian mestinya kita ini berdoa agar Allah wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Tawaffani musliman walhiqni bis shalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang salih. Atau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar engkau wafatkan, agar engkau berikan aku anugerah nikmat mati secara husnul khatimah, dan aku berlindung padamu daripada mati secara su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lamu bissawab. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Enggak. Apa hukumnya bila mana melaksanakan sholat gaib atau sholat jenazah di kuburan? Ya. Mungkin ada salah satu keluarga siapapun yang meninggal dia tidak sempat disolatkan di masjid, Ustaz. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik. Kita dalam kondisi seperti masa pandemi ini tidak bisa mensolati jenazah yang meninggal dunia karena COVID, ya, atau karena kendala tertentu. Tidak semua orang bisa mensolati mayat jenazah sebelum dimakamkan karena kendala tertentu, seperti daruratnya adalah dia meninggal karena COVID, atau misalnya jarak yang terlampau jauh mengakibatkan sebagian orang tidak menjumpai jenazah sebelum dikebumikan atau belum dimakamkan. Nah, karena kedekatan dengan sang mayat atau jenazah, sebagian orang menyempatkan diri melaksanakan salat jenazah di kuburan si mayit tadi. Pertanyaannya, bagaimana hukum salat jenazah di kuburan dan bagaimana ketentuannya? Karena saya paham kenapa Pak Didin menanyakan demikian, karena biasanya kalau salat gaib jaraknya jauh, nggak sempat ketemu. Maksudnya jauh tuh nggak ketemu, bukan nggak sempat ketemu, nggak ketemu. Nah, jawabannya, salat jenazah di dekat kuburannya atau di sekitaran pemakamannya, hukumnya adalah dibolehkan, ya. Baik mayat dimakamkan sebelum disolati atau sesudahnya. Dimakamkan sebelum disolati itu
Itu yang pernah terjadi dalam masalah ini, masalah COVID ini. Ya, dulu kan mungkin karena kaget, belum tahu protokol bagaimana pemulasaraan khusus COVID, karena saking takutnya ada langsung tidak diurusi, dimandikan juga dengan sangat terbatas, dan karena saking takutnya mungkin menyebar, tertular, langsung dimakamkan, sempat seperti itu kalau tidak salah ya. Yang kemudian bagaimana sholatnya, akhirnya tidak sempat disolati, lalu dimakamkan. Nah, ini contohnya. Bagaimana boleh sholat atau mensolati jenazah di dekat makam atau kuburannya, baik sebelum baik si mayat, baik itu mayat dimakamkan sebelum disolati atau sesudahnya. Kita datang udah beres disolatin dan sudah selesai dimakamkan, itu boleh kita mensolati solati jenazah di dekat makam itu. Kebolehan ini ada dasarnya, berlandaskan kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mensolati jenazah di atas kubur perempuan atau seorang laki-laki yang rajin membersihkan masjid. Pernah ada kisah itu. Kemana si ibu itu? Udah meninggal ya Rasul. Rasul langsung dengan sigap, di mana makamnya? Gitu. Nah, demikian pula ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i, sanadnya ini sahih, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensalati jenazah Ummu Mahjan di kuburannya yang telah dimakamkan di malam hari sebelumnya. Jadi ini Ummu Mahjan sudah dimakamkan di malam harinya, kemudian Nabi mensolati di dekat kuburnya. Berarti ada contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebolehan mensolati jenazah di kuburan ini disyaratkan bukan di jenazahnya para nabi. Ya, misal kebetulan kita ziarah ke Mesir atau ke mana yang ada makam para nabi misalnya. Wah, kita nggak sempat ketemu nabi, ini kita salat, nggak bisa. Ya, tapi ini adalah jenazah umum. Ya, maka menjadi tidak sah mensalati jenazah para nabi setelah kewafatan beliau itu. Seperti yang saya contohkan tadi, tidak bisa. Itu, ya. Ada dua alasan kenapa tidak sah. Pertama, berdasarkan hadis Nabi yang melarang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Ya. Kedua, karena saat kewafatan para nabi, kita nih umatnya Rasulullah bukan termasuk orang yang diwajibkan untuk mensolati jenazah beliau itu. Nah, inilah keterangan yang saya rangkum dari penjelasannya Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi ini ada dasarnya dalam beberapa penjelasan para ulama, misalnya yang dirangkum dalam kitab Asnal Matalib karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, kemudian satu lagi nih, dalam pelaksanaannya salat jenazah di kuburan disyaratkan posisi orang yang mensolati tidak berada di depan kubur. Ya, contoh saya sedang menghadap kiblat, maka kuburannya jangan ada di mana? Jangan ada di belakang kita. Jadi posisi orang yang mensolati tidak berada di depan kubur. Kalau di depan kubur berarti kubur ada di
belakang kita dong. Nah, tidak demikian. Nah, syarat ini juga berlaku dalam persoalan mensolati jenazah yang ada, yang hadir di depan kita. Seperti halnya kita mensolati jenazah, ya jenazahnya ada di depan kita, bukan ada di belakang kita. Sehingga posisi orang yang sholat tidak boleh berada di depan jenazah atau mayit. Nah, syarat yang seperti ini tidak berlaku untuk sholat gaib, sehingga hukumnya sah mensolati gaib meski posisi orang yang sholat berada di depan mayit, sebab ada hajat kalau itu benar-benar gaib gitu ya. Nah, termasuk lagi di antara keabsahan sholat jenazah di kuburan juga disyaratkan dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban mensolati jenazah saat kematian mayat, dengan seukuran saat kematian mayat seseorang dalam keadaan muslim. Seseorang ini waktu meninggalnya memang muslim, kemudian mukallaf dan suci dari haid dan nifas, maka dikecualikan non muslim meninggal, anak kecil, orang gila dan perempuan haid. Nah, orang-orang yang saat wafat atau kewafatan mayat dalam kondisi itu tidak sah melaksanakan sholat jenazah di kuburan. Nah, itu diantara penjelasannya apa? Kadang-kala kita nggak tahu, sholat ya sholat saja gitu. Nah, itu mungkin Mbak jawaban untuk pertanyaan tersebut. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan kita paham, bisa melaksanakannya, dan kita mensolati jenazah itu bukan berarti sholat karena di depan kubur, menghadap dalam arti menjadikan kuburan sebagai kiblat, bukan. Tapi kita sedang sholat jenazah juga, gitu ya. Sholat jenazah di kuburan, kira-kira begitulah. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan nilai manfaat dari talabul ilmu kita pagi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'amna min syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa triyakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amin ibdalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri wa dzakar. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.